Bon, apa yang membuat manusia di zaman modern saat ini sulit untuk menemukan jati dirinya? Tapi mungkin pertanyaan ini terlihat tidak valid. Tapi gue melihat di dalam kelas kalau kita ngajar pun banyak orang-orang yang bahkan sudah mature, bisa dibilang mereka tidak tahu siapa dirinya. Pertanyaannya bagus banget deh. Oke, kita kalau bicara jati diri itu berarti kata lainnya itu konsep diri. Ya, bagaimana sih lu mengkonsepkan diri lo? Kalau analoginya ke bangunan, ini konsep bangunannya apaan nih? Lu modern, futuristik, minimalis apa? Fondasinya berarti mesti sekuat apa? Kalau lo mau bikin 3 lantai, 7 lantai pasti beda dong. Karena kalau nggak sekuat itu lo akan goyah. Fondasi dari mana? Dari masa kecil. Ya kan? Masa kecil pasti ada urusan relationship dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar. Banyak penelitian yang bilang, oh enggak, ini DNA, ini genetik, naneno. Orang tua lu kayak begini, pasti lu akan begini. Lo pasti akan sulit cari jati diri, karena orang tua lu dulu juga susah cari jati diri. Enggak gitu. Kita nggak bisa lepas dari faktor environment, education, kemudian bagaimana si orang ini mempersepsikan dunia. Gitu. Karena bisa aja Mas Erwin gue kasih, ini air putih loh mas, ya kan, enak deh. Tapi Mas Erwin mempersepsikan ini tawar banget, nggak enak, aduh nggak ada gunanya buat kesehatan gue, nggak deh Bon. Terus lo kasih lagi ke gue, ya udah gue mau bilang sampai 7 kali bahwa ini sehat Mas Erwin, tapi lo mempersepsikan bahwa ini tawar, nggak enak, nggak gue balikin ke lo, ya udah. Jadi bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya dari apa yang sudah dia punya dan dia bawa dari dia pertama kali lahir. Terus berproses sampai di sekolah. Dia mungkin ketemu teman yang ngebully dia. Sampai mungkin berpacaran. Pacarnya dia mungkin juga bukan seseorang yang mau growing sama dia. Ya kan? Makin sulit buat dia cari jati diri. Gue sebetulnya orang yang seperti apa sih? Tapi ketika lingkungannya juga mendukung dia berproses, kasih masukan, kritik, tapi membangun, ya kan, dia akan jadi seseorang yang coba deh, gue coba cari jati diri yang ini deh, gue coba yang itu deh, gue coba yang itu deh, ini nggak cocok nih, ya kan, ukurannya nggak pas, kayak coba baju kan, oh gue large sih, tapi kok kayaknya XL kegedean ya gitu, ya udah jadi pakai gitu, dan itu terus berproses sampai pada titik tertentu yang kata penelitian nih, oh orang tuh kepribadiannya mateng umur 19 loh, makanya KTP dibilangnya kan kalau nggak 17 18 kayak gitu. Itu kan angka doang. Di Indonesia, di negara-negara Asia Tenggara, kebanyakan pasti akan lebih telat tuh jati dirinya terbentuk, 20-an, 25, 27 dan seterusnya. Nah, gue jadi inget apa yang lo bilang sangat relevan dengan kejadian yang waktu itu gue alami di dalam kelas. Seorang top level management, begitu kita masuk ke materi tentang memahami diri, memahami orang lain, dia baru tersadarkan bahwa kok gue gak tahu ya diri gue. Apakah karena memang bisingnya ekspektasi dan dunia modern yang penuh tuntutan membuat seseorang dengan fondasi yang tidak kuat itu, dan proses yang dia lewatin mungkin hanya sekedar lewat begitu saja, sehingga dia tidak kembali ke dalam dirinya. Bisa banget. Kalau gue parafrase berarti kemampuan untuk self-reflection. Yes, merefleksikan diri, malah merefleksikan pengalaman kita, maknanya apa sih? Artinya apa sih buat gue pribadi gitu. Karena lagi-lagi aku bisa perceive dunia ini beda denganmu. Kan gitu. Cuma seringkali ini mohon maaf banget, kok gue ngelihat ada masih cukup banyak orang tua juga yang belum semahir itu mengajak anak-anak, yuk coba refleksi di diri gitu, bercermin kemudian melihat ke dalam diri. Karena sebetulnya itu nggak nyaman loh, itu nggak enak, karena kita kayak having
self dialogue kan. Iya. Itu Self talk. self talk. Ketika sementara otak kita itu terbiasa mendengar hal-hal yang similar, yang sama. Kalau kita sendiri terbiasa mendengar hal-hal yang sama dan menikmati hal-hal yang pengen kita dengar, kita nggak berkembang dong. Masa dengarnya Iya. baik-baik melulu, Iya. ya Iya. kan? Sementara kalau kita pengen diri kita lebih kritis ke diri sendiri dengan cara yang sehat, tentu perlu ada peran lingkungan, peran orang lain, orang tua terutama, yang menjadi safe environment kita di awal. Gitu. Jadi ketika seseorang kemudian merasa kebingungan, berarti dia terlalu banyak mengikuti arus yang ada dan tuntutan yang ada, atau bisa jadi dia adalah seorang people pleaser. Karena tadi Bona bilang bahwa self reflection itu bisa jadi sangat tidak menyenangkan buat seseorang. People pleaser yang sosial media bilang begini gue ikut deh, Iya. ya kan? Guru gue bilang begini, udah gue ikut. Ya oke, guru banyak benernya juga gitu ya. Mereka mengajarkan, mendidik gitu. Tapi jati diri kan berarti you also know what you want, what you don't want. Dan ketika kamu bisa bilang tidak, disitulah jati diri itu pelan-pelan dia makin terbangun. Pelan-pelan satu-satu tuh batu-batunya, ya kan? Nggak hanya bilang iya. Karena jati diri yang sehat berarti lu tahu apa yang lu mau untuk saat ini dan masa depan yang bisa dipengaruhi oleh kejadian di masa yang lalu gitu. Dan lu juga tahu apa yang lu nggak mau untuk kesehatan fisik, kesehatan mental lo. Makanya setelah COVID, isu kesehatan mental itu semakin menggila bisa dibilang, karena bisa saja seseorang tidak tahu dong jati dirinya. Nah, ini banyak penelitian juga nih Mas Erwin. Oh iya. Ada banyak penelitian yang melaporkan orang-orang yang cenderung introvert, yang sangat-sangat introvert. Mas Erwin juga mungkin udah sering dengar kali ya, COVID tuh surga banget. Mereka semakin menemukan jati dirinya, semakin menemukan, I'm okay loh, gue nggak aneh loh, tuh kan orang-orang ekstrovert, kamu jadi nggak punya pegangan gitu, aku nggak apa-apa nih di rumah sendiri, ternyata I enjoy baking, cooking segala macem. Tapi riset-riset lain menunjukkan yang cenderungnya memang ekstrovert, cenderungnya memang wah, gue harus berenergi ketika ketemu dengan orang secara langsung nih. Mereka banyak yang goyah di situ. Goyahnya sebetulnya lebih karena ini. Gue harus ngapain ya? Gue di kesepian, keheningan ini gue harus ngapain? Gitu. Gue mau ketemu orang, tapi substitutnya apa nih? Karena gue lagi nggak boleh. Kan gitu. Orang kan akan cari terus kan substitutnya apa? Karena needs-nya yang besar untuk ketemu orang secara langsung. Jadi memang kepecah sih. Kita nggak bisa ngelihat juga hitam putih, Mas. Oke. Bon, kan dirimu mempelajari ilmu psikologi dan menjadi psikolog klinis. Beda nggak sih sekarang dengan adanya world citizen atau semua orang menjadi sama karena sangat terbuka, sehingga akhirnya orang-orang di negara barat kurang lebih mirip-mirip dengan orang-orang di negara Asia. Kayak mulai makin ini ya. Menyatu ya. Iya. Mungkin berbeda dulu ketika sosial media belum invasi ke kehidupan kita gitu. Orang-orang jadi dengan adanya sosial media, orang-orang jadi semakin tahu, memahami. Ya mungkin nggak sampai memahami deh, tapi setidaknya tahu gitu ya. Oh di Indonesia begini tuh, di Vietnam begini, di Belanda seperti ini. Aku nggak bisa bilang bahwa ini benar-benar membaur banget ya, tapi at least ada proses kognisi nih, cara berpikir yang semakin berbeda, semakin berkembang. Contoh waktu gue studi di Belanda, Mas, hidup di sana 4,5 tahun. Mereka mungkin selama ini pernah juga terpapar dari berita mungkin atau bahkan sosial media gitu. Oh Indonesia begini, inu. Dan mereka akhirnya bilang, akhir-akhir ini semakin banyak nih Indonesian students, master students, PhD students yang datang ke kampus kami, kemudian belajar, dan kami juga membuka
pintu lebar-lebar untuk international students, dan kita banyak saling cerita gitu. Ketika saling bercerita itu mereka mengaku, oh beda yang gue lihat dengan di sosial media ya. Oh ternyata orang Indonesia seramah ini. Oh ternyata urusan boundaries tuh seperti ini. Kita kira tuh kayak orang Indonesia ngaririung banget gitu ya. Betul juga sih. Cuma ada juga kan yang sangat individualis. Gitu. Jadi mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu pula dengan kita kan yang ketika lagi terima turis gitu, bule-bule gitu. Jadi mungkin ada proses kognisi yang semakin fleksibel, semakin luas. Belum tentu memahami, tapi bisa juga tahu dan arahnya menerima gitu. Karena memahami biasanya kan semakin mau dalam. menerima kan, semakin dalam lagi. Iya. Jadi artinya dengan adanya dunia yang semakin terbuka memberikan peluang kepada seseorang untuk lebih menerima keberadaan seseorang yang mungkin juga akan berpengaruh terhadap perilaku mereka gitu ya. Berinteraksi, mengajukan pertanyaan, atau sekedar ini deh. Oh ini yang menarik nih. Kebetulan penelitian gue kan tentang HIV dan pasti ada aspek stigma juga di situ. Stigma terhadap orang dengan HIV atau populasi orang-orang yang infected by HIV. Co-promotor gue tuh namanya Sarah Starterheim dan dia divanya deh di bidang stigma ini. Dia nanya ke gue, Bon, kamu tahu apa yang bikin orang stigmanya semakin menurun? Terhadap apapun deh, mau HIV kayak mau orang-orang yang termarginalkan lah ya, gitu kan. Dan gue book banget gitu ya, letterlock book banget gitu. Oh pokoknya knowledge gitu, knowledge. Lo kalau nggak tahu bahwa orang Jawa tuh kayak begini, ya lo pasti akan menstigma atau memberikan penilaian yang buruk. Gitu. Labeling. Terus dia bilang, bener juga sih, tapi lo juga harus hidup dengan dia. Tar dulu, maksudnya gimana nih? Gue masuk ke rumah dia, nggak gitu juga. Tapi lo kan lihat di sosial media, oh ada orang dengan ini loh, kehidupannya seperti ini, walaupun tuh kayak di-cut-cut doang gitu kan. Tapi dengan lo menonton itu, lo jadi lebih tahu. Lo nggak hanya sekedar baca. Lo lebih tahu kehidupannya, dinamikanya dia seperti apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan dan dia lakukan. Affect, kognisi, behavior. Ketika tiga ini kita saling tahu, kita akan semakin mengarah ke menerima perbedaan. Menerima hal yang selama ini gue gak tahu loh sebelumnya. Jadi ada peluang besar di kehidupan modern ini selain derasnya informasi, seorang bisa memberikan kesempatan atau potensi mereka untuk menjadi manusia yang berempati dong. Yes. Keren gak? Iya. Karena dari dulu tuh kita gaung-gaungkan banget nih, psikolog bilang, yuk belajar empati yuk. Ternyata gak mudah ya. Enggak, asli. Enggak segampang itu juga. Sangat. Gue tuh kalau gini, definisi mudah kan? Iya, selalu. Selalu. Just think, this is like how you put yourself in other people's shoes. Okay, that's it. Iya. Gimana sih rasanya jadi Mas Erwin gitu? Ternyata beneran nggak semudah itu. Even gue yang sebagai psikolog nggak semudah itu. Nah jadi gimana caranya Bon supaya kita bisa betul-betul menjiwai rasa empatetik ini, sehingga ketika ada orang yang berbeda dengan kita, pandangannya, pola pikirnya, kebiasaan-kebiasaannya, ada kata memahami yang lebih dalam. Apa sih layer-layer yang lo pelajari juga di psikologi ya? Kita masuk dari satu-satu ya, dari tiga aspek yang tadi gue bilang. Kognisi, pikiran gitu. Pikiran kita terbentuknya dari knowledge, bacaan, sosial media, apalah. Gue denger kayak gini, gue dapat knowledge dari Mas Erwin, ya kan, atau dari sekolah dan lain-lain. Itu udah kekumpul nih di sini, ya kan? Oke, good. Orang yang semakin banyak baca, semakin banyak dengar, udah banyak nih pasti isinya. Affect, hati lo kayaknya, aduh kok nggak tahu deh kenapa ya gue kalau sama Mas Erwin kok nggak suka banget ya, misalnya ada ya, itu kan di sini ya. Tapi jangan lupa ini terpengaruh juga dengan apa yang lo pikirkan. Apa yang gue pikirkan tentang Mas Erwin, ya kan? Tanya ke diri sendiri. Nah inilah bagian self reflection, self talk tadi, gitu. Kenapa ya? Apanya ya? Apaan gelangnya, cincinnya? Enggak bagus-bagus aja, misalnya.
Karena ketika gue hanya berpegang pada nggak suka gue Mas Erwin, perilaku gue, mata gue, Mas Erwin akan melihatku. Buna nggak suka ya, dia kenapa sih? Kerasa kan? Iya pasti Dong. pasti. Tapi ketika aku berusaha, tar dulu, Bon, ini hati lo yang ngomong. Tar dulu Bon, lo nggak sukanya kenapa? Lo emang udah tahu hidupnya Erwin Parangkuan? Kan belum, dia manusia juga kali. Lalu gue ajak perilaku gue melakukan, ngobrol dulu aja, tanya dulu aja. Mas Erwin apa kabar? Gimana? Segala macem. Disinilah peran tadi yang proses menurunkan label atau stigma atau apapun itu. Aku ngajak dirimu ngobrol karena aku pengen tahu gimana sih hidupmu, harimu saat ini. Isi otak gue dong. Jangan-jangan apa yang gue pikirkan selama ini salah. Jadi ini proses berpikir sebenarnya. Salah satunya. Kan 3 tadi tuh. Pikir, afek, ini. Kalau masuk ke dalam pikiran, kan afek gue nggak suka sama si A gitu. Terus gue mikir, is it apa yang membuat gue tidak suka? Berarti gue mikir kan. Berarti selama ini that perception itu muncul juga banyak pengaruh oleh that feeling. Feeling kan emotion ya. Iya. Kan. Suka nggak suka. Iya. Connected nih. Tuh 3 ini. Iya. Bisa jadi nggak tahu kenapa gue nggak aduh, kayaknya setiap deket-deket Erwin tuh gue ini banget ya, kayak pengen kabur aja gitu, lari. Jangan-jangan your personality kayak resembles orang yang memang gue selama ini benci, dan ini orang banyak nggak aware Mas Erwin. Orang banyak nggak aware. Inilah makanya kenapa tadi kita kembali lagi tuh ke si empati tadi. Kenapa sih kok orang banyak tersendat juga ya? Kita definisi sih gampang, ya tahu gitu kan, bagaimana nih seorang Erwin Parangkuan gitu. Tapi kok gue susah banget ya berusaha memahami dia gitu. Karena jangan-jangan mungkin kita ada satu pengalaman masa lalu kah, nggak ngerti, yang juga sebetulnya itu bisa mempengaruhi dan bisa kedetek kalau kita allowing ourselves to do self-talk. Oke, got it. Jadi semakin pandai seseorang bisa memiliki kognisi yang netral tanpa menghakimi, itu akan membuat mereka pun memiliki empati yang baik terhadap orang lain dalam membangun relasi. Yes. Atau kalau gue bilangnya empati yang sehat, healthy aja. Iya, healthy. Healthy. Nah sekarang balik lagi ke dalam kehidupan dunia modern, Bon. Orang yang bisa dibilang dewasa berarti punya 3 aspek itu dong. Mestinya ya. Harapannya sih begitu, Mas. Kognisi, afek, dan menunjukkan perilaku yang juga seimbang nih, healthy aja lah, ya kan, cukup gitu sehatnya. Tapi kenapa zaman sekarang makin banyak orang yang lebih agresif? Orang makin mudah menyerang, lebih gampang, ringan aja. Kemudian seolah-olah itu dinormalisasikan. Dinormalisasikan oleh masyarakat ya. Iya. Dan komentar di sosial media. Kita terkaget-kaget ngebaca gitu kan. Kok malah dia dukung ya. Gue mikirnya salah deh ya kan? Iya. Apa yang gue yang salah? Mereka pada mikirnya gitu. Aneh ya. Aneh. Marah tuh apa sih? Pelampiasan afek, emosi ya. Iya. Ya kan? Kalau dari 3 tadi, kognisi, afek, konasi, perilaku. Marah, sedih, benci, kesel, rindu, malu, apalagi sih emosi. Wah, makin kita tambah umur, makin tambah makin tambah pengalaman, emosinya makin kompleks. Cuma sayangnya kayaknya di negara kita belum terbiasa ya pola asuh yang mendidik kenali emosimu. Kalau kamu marah tuh kayak gini loh, kerasa panas ya di sini di muka atau dada kayaknya misalnya kalau orang mau marah. Ketika kita nggak memiliki kapasitas untuk mengenali, mengidentifikasi emosi,
Akhirnya kita nurutin Mas Erwin. Gue marah, mobil gue kena nih ya kan di tengah jalan. Atau yang ini deh, yang aku masuk ke jalur Transjakarta. Iya. Tapi kemudian diklakson sama Transjakartanya sendiri. Lah kan gue yang salah ya. Ya kan? Gue yang marah. Karena aku menuruti karena aku lagi marah nih di klakson. Aku nggak suka di klakson. Tapi aku lupa bahwa ini salah gue. Karena nurutin si afeknya. Kognisinya diabaikan. Apa mungkin karena kita semua memang genetically adalah have a selfish gene yang membuat kita kemudian tend to be more ignorance dan more empathetic. Selfish itu trait yang sangat imatur. Itu ya. Sangat immature. Anak-anak ya wajar dong. Toddler ya kan, bayi toddler, nangis gitu kan. Pokoknya gue makan, mau buang air dan lain-lain. Tapi seiring bertambah usia, pengalaman, apalagi kalau sudah menginjak remaja dan masuk ke dewasa muda atau kisaran usia 19, 18, 19, 20-an, selfishnya tuh harapannya menurun kan pelan-pelan. Karena apa? Selfish kan nurutin ini ya. Afek kan ya. Iya. Kognisinya seiring bertambah usia, seiring tambah mateng, harapannya dipakai dong. Gitu. Makanya ketika orang semakin dewasa, ketiga-tiganya tuh, ini tadi seperti yang Mas Erwin tanya juga gitu, ketiga-tiganya nih mestinya seimbang juga dipakai sehari-hari. Nggak terlalu menuruti afek, tapi juga bisa mengelola dengan kognisi atau pikiran. Akhirnya keluar dengan bentuk perilaku yang lebih sehat. Nah, kalau ada orang-orang akhirnya sadar mereka harus mengubah perilaku mereka. Mereka harus mengubah pola pikir mereka. Mereka harus menata hati mereka. Langkah konkret yang disarankan dari orang-orang expert di bidang psikologi kayak lo, Bon, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Mereka mesti ngapain sih? Ini udah tahu nih, sekarang udah melek nih dengerin kita ngobrol, udah tahu apa langkah yang paling mudah yang bisa mereka lakukan untuk bisa shifting dari behavior yang menyebalkan a priori nggak punya empathy dan lain-lain, supaya mereka bisa pelan-pelan menjadi manusia yang lebih berhati, berpikiran, berinteraksi yang baik gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Dan susah. Tapi diperlukan sekali. Tapi diperlukan. Dengan manusia-manusia yang sekarang sangat berangos, gahar, frontal gitu kan. Ya mau menuruti emosi. Ya kan menuruti perasaan aja. Gini. Aku tuh sangat berharap sekali kita semakin banyak yang mengenali bahwa badan kita tuh tidak hanya terdiri dari tangan kaki aja gitu ya. Kelamin atau apalah, leher doang, kepala doang. Ini banyak banget loh yang ada di dalam diri kita. Otak kita aja, proses kognisi kita itu bisa bergerak terus, even saat kita tidur pun otak kita nggak berhenti. Gitu. Kenali dulu deh itu, bahwa diriku punya pikiran, diriku punya hati, diriku pun bisa melakukan sesuatu yang hanya aku yang bisa mempertanggungjawabkan. Satu. Yang kedua, responsible. I am responsible. Iya dong. Bu, siapa lagi? Iya. Iya kan? Emak lu. Tetangga. Enggak. Iya. Udah, kenali, sadari bahwa I am responsible. Dengan apa yang aku bawa, dengan apa yang aku lakukan, aku interact gimana dengan orang, yaitu responsibility-ku. Satu. Yang kedua, udah tahu nih. Oke, aku punya hati, aku punya pikiran juga loh. Di kerja ketika lagi butuh banget, memang otak banget. Ya kan? Oke, pakai itu. Jangan lupa ada hati juga loh. Jadi ketika ambil keputusan, biasanya kan prefrontal cortex nih yang area ngambil keputusan kan. Ingat,
ambil keputusan, ada orang lain juga lo mungkin nanti yang akan merasa nggak enak. Itu pakainya hati, bukan ini. Iya. Gitu. Balik Tapi lagi empati juga itu kan ya. empati. Iya, dan itu kayak pelan-pelan kan? Betul. Kayak kalau masih latihan ya knobnya nih belum lancar lah ya, switch-switchnya gitu. Nggak apa-apa. Yang ketiga, nggak apa-apa. Udah, ketika memang belum bisa melatih atau sesmooth itu dalam keseharian, don't be too hard on yourself. Ini yang sering kali aku amati nih Mas Erwin, baik di teman-teman yang sering ngobrol atau klien-klien. Iya. Dan aku sebetulnya saksi hidup juga. I was really hard on myself, self-criticizing. Kemudian aku dengar dari klien-klienku juga, kayaknya nggak ada waktu untuk bilang nggak apa-apa loh, Bon. Nggak apa-apa loh. Oh ya udah tadi salah ambil keputusan. Ya udah. Sekarang gue tanya, Bon, emang ada keputusan yang benar? Gue tanya sama lo, Mas. Nggak bisa. Lo pengambil keputusan tiap hari kayaknya. Iya. Apa sih keputusan yang benar gitu kan? Aduh tadi gue ngambil keputusan nggak pakai hati. Aduh tadi gue nggak empatik. Ya udah sih. Masih ada ntar 1 jam lagi. Besok masih ada hari esok. Ya udah. Be kind. Atau dengan kata lain itu ya. Be kind to yourself. Dan nanti be kind itu kan ini ya, kayak ngelus hati. Kemudian dia kayak bilang ke otak kita, it's okay. Gitu, udah gak apa-apa. Dan nanti otak kita makin terlatih lagi. Ketika ada situasi lain yang membutuhkan kita lebih luas, lebih fleksibel, saat misalnya terlalu dikuasai oleh emosi, kita akan allow ourselves untuk be kind. Udah gak usah ambisius. Segini aja udah cukup. Oke. Itu balik lagi ke self-reflection dong ya. Balik lagi. Untuk bisa grow, bertumbuh, punya self-awareness, balik lagi adalah ke self-reflection. Self-reflection. Yang mana lagi-lagi this is a really uncomfortable moment. Karena aku harus mampu atau mencoba mengkritisi diriku, but in a kind way. In a kind way. Orang ngeritik kan kayak bayangan apa sih, Mas Erwin? Yang jelek-jelek. Dan begitu pun ke diri sendiri gitu kan. Iya. Kritik in a kind way bisa juga loh. Bisa. Ya kan? Iya. It's how Jadi you gak say destruktif, it. konstruktif. Yes. To ourselves. Yes. Namanya aja konstruktif, bangun, growing. Iya. Nah, kita ngelihat di kelas, kita ngelihat di lingkungan, ada orang yang PD-nya pol dan viral atau overconfidence, ada yang low self-esteem. Kalau gue ngelihatnya ini too extreme. Terus kalau confident, orang yang pede berarti kan pas, nggak kurang, nggak lebay. Orang yang pas, mereka punya potensi untuk terus bertumbuh. Tapi kenyataannya yang kita lihat di dalam kelas juga, murid-murid peserta bisa dibilang 80% nggak pede. Padahal itu modalitas yang besar untuk seseorang bisa cultivating themselves. Apa saran terbaik yang bisa diberikan oleh Bona supaya sekarang semua orang mulai percaya sama dirinya dan menumbuhkan confidence level mereka yang sehat? Ini bagian lo banget. Bagianku banget. Thank you for asking this. Self-esteem, bagaimana aku menilai, menghargai diriku sendiri. Ketika aku, ini analoginya selalu yang gue pakai adalah orang bikin iklan tuh apa sih yang ditonjolkan atau dikatakan, ya kan, atau ditunjukkan dari si produk ini? Pasti yang bagus-bagus dong. Ya kan, nggak mungkin gue bilang, Mas pakai deh gelasnya, deh gampang pecah. Itu kan nggak mungkin. Gue akan bilang bahwa gelas ini, wah bagus banget ya, warnanya elegan, hitam, really nice color gitu, dan bisa menampung air yang cukup lah untuk beberapa menit gitu sekali minum, kan enak deh, dan gripnya nyaman banget, pas
gitu. Gue akan fokus ke situ. Gitu. Ketika kita fokus ke hal-hal yang baik, ya. Tar dulu, ini beda dengan yang over confident itu ya. Iya. Tapi ketika healthy, self esteem healthy yang akan mengarah ke self confidence yang juga healthy, aku fokus ke hal-hal yang positif, yang baik dari diriku, yang memang bisa aku tonjolkan, tapi menyadari bahwa aku pun punya challenge, and it's okay. Gak semua orang sempurna, udah. Perfection is an illusion. Perfection is an illusion, that's right. Ya, udah, oke, adik. Nggak ada tuh, there is no such thing as a perfection. Itu tuh cuma kognisi kita aja, dan mungkin dipengaruhi oleh orang tua yang bilang bahwa kamu harus jadi anak yang enggak. Udah, aku tahu aku punya, kamu punya hal-hal yang baik. Focus on that. Lo tulis itu di jurnal, lo tulis deh di handphone lo, di notes lah apa. Aku kalau Mas Erwin lihat di notesku di handphone tuh ada tuh satu folder isinya just daily words aja, atau Bona read this if you feel low. Oh wow. Di laptop gue juga ada, jadi satu folder gitu. Dan di drive lah, jadi bisa gue akses juga di handphone. Apalagi gue lagi di momen-momen sekarang yang banyak banget self esteem gue tuh kena banget Mas, karena lagi studi kan gitu. Jadi promotor gue tuh gila banget kalau udah ngasih kritik. And I don't want to make myself semakin destruktif dengan kritiknya dia gitu. Jadi gue bertahan dengan apa yang selama ini yang gue sudah baik lakukan. Even the smallest things, aku yakin aku punya, kamu punya, teman-teman semua punya. Contoh deh, gue tadi barusan ngobrol sama Mas Erwin, seru banget. Sesederhana itu, Mas, gak usah ribet. Gue dapat nilai 100, gue selalu ranking 1 IPK gue. Mahasiswa bimbingan gue nih, IPK ku harus 3,7 Mas Bona. 3,7. Terus kemarin turun jadi 3,69. Ya terus 3,69 is still good. It's still good. Di atas 3, come on man. It's still good. Udah, lu mau sosial media bilang apa, lu mau orang tua bilang apa, know yourself. Berangkat dari situ dan tulis deh, bikin folder-folder kayak gitu-gitu yang ketika kamu lagi merasa down, ketika self esteemmu kamu merasa bahwa aduh gue terguncang banget nih, gue gak pede banget, lu buka handphone lu, baca lagi. Lu pernah melakukan itu dan lu orang yang seperti itu. And it's an everyday effort, daily effort. Kalau ngomongin confidence, bukan tongkat ajaib, tring, percaya diri, enggak. Jadi kita kumpulin, kita tulis, kita taruh dimanapun yang mudah kita raih dan untuk kita baca. Yes. Jadi ketika when we feeling low, kita baca itu, kita balik lagi nyaman, feel good with ourselves. Kayak balik ke titik yang ini ya. Confidence yang mana sih, level berapa sih yang lagi aku pengen gitu. Tapi jangan lupa 0 sampai 10, misalnya 0 sangat rendah, 10 sangat tinggi ya. Ketika confidence-nya biasanya kita 6, 7 gitu. Tapi lagi turun di hari ini kedua gitu. Aku pengen banget naiknya ke 7 lagi. Ambisius. Ya. Bye-bye. Be kind to yourself. Ketika dari 2 udah bisa naik ke 3 aja di hari itu. That's okay. That's nice. That's a healthy confidence. Jadi juga mesti di scoring. Yes. Selain kita tulis all the good folder itu, gratitude or whatever good things in our daily life, kita juga mesti scoring. Jadi kita tahu parameternya. That's nice. Dan itu agak mempermudah orang ya, apalagi orang-orang yang suka angka ya. Iya. Kayak lebih nyata gitu. Iya, lebih terukur. What if, Bon, beberapa orang kalau tanya, apa yang membuat kamu merasa nyaman dengan diri kamu? Atau sebutkan kekuatanmu, atau coba sampaikan kepada kami apa yang kamu tahu tentang dirimu. Banyak juga yang kayak apa gue nggak tahu. Terutama yang kelebihan ya. Atau yang kekuatan ya nggak sih? Apa? Itu gimana caranya mereka to rediscover themselves?
di antara kebingungan diri mereka. Banyak loh orang-orang yang lost. Maksudnya ya di sekeliling kita orang-orang yang lost itu maybe they're full of expectation too gitu. Mungkin gak terbiasa. Itu self reflection juga kan Mas. Kembali lagi tadi ke awal. Ketika kita terbiasa sehari-hari kita self dialogue, self talk gitu kan. Wah hari ini gila, gue udah having a really great conversation with Mas Erwin. Gue menyapa Bila, misalnya menyapa teman-teman yang gue temui siapapun itu, gitu kan. Itu kan hal kecil tuh. Iya. Ya kan? Coba aja deh discover itu mulai dari saat ini misalnya, atau kalau belum bisa hari ini, yaudah besok aja dulu. Ya, besok dicatat untuk yang hari ini sampai nanti malam nih. Kira-kira menurutmu ini nih hal-hal yang memang oke nih, atau kekuatanku yang aku consider sebagai kekuatanku. Entah dari caramu berpikir kek, caramu berkomunikasi kek, caramu bersikap ke orang lain, apalagi. Atau kalau nggak tahu, Google aja, ada ChatGPT juga, googling bisa. Hari gini kan, aku belum tahu nih, ya udah Google aja dulu, tanya dulu gitu kan, apa sih yang termasuk strength, personal strength. Lihat deh, ada nggak di situ? 1, 2, pilih aja, ambil. Ya kan, namanya belum terbiasa kan. Iya. Besokannya kalau belum tahu lagi apa yang menjadi strength atau hal-hal baik dari dirimu, ya udah tanya aja sama orang lain. Mas Erwin, apa sih yang menurutmu kelebihan atau hal-hal yang kamu rasa, kamu anggap nih kayaknya lo oke banget gitu. Ngobrol sama orang, siapa tahu bisa dipinjem. Iya. Nah itu kan membantu mereka untuk stay healthy with their confidence level. Dan kemudian buat yang low self-esteem akan membantu. Gimana yang kepedean? Kalau orang kepedean, kan dia gak tahu ya. Itu mengerikan loh. Maksudnya kayak, terus dia bersikap, berpola, menyebarkan info di sosmed, went viral and everything. Kita gini, oh gila. Apa orang yang kepedean itu gila ya? Bon? Dan dia gak sadar loh. Makanya. Dia gak sadar ya gak sih? Dia gak sadar. Terus kita ngomongin lagi. Iya. Ini seru kalau ngomongin yang individu-individu seperti ini ya. Iya. Karena apa? Dia juga udah gak sadar gitu. Makanya bener aja nih gue, ya kan? Dia merasa dirinya mungkin benar, yang paling benar. Orang-orang yang sangat overconfidence, yang berarti kita masukkan dalam kategori yang dia unhealthy confidence-nya. Unhealthy kan berarti either you're too low, atau lo over nih, lo nggak ada di dalam range yang nyaman dan cukup. Karena apa? Ketika kamu too much, kamu juga akan memberikan energi yang nggak enak ke orang lain. Ya kan? Apakah orang-orang ini bisa diberikan feedback? Bisa aja. Apakah dia mau mendengarkan? Belum tentu. Karena ini aku masuk ke ini ya, jenis-jenis gangguan kepribadian. Salah satu kelompok gangguan kepribadian untuk orang-orang yang over PD, kita sebutnya narcissistic personality disorder. Kalau memang sudah gangguan banget, dia akan terdiagnosis narcissistic. Tapi menurut penelitian, sayangnya orang yang narsisistik memang banyak kan gak mudeng. 1, gak ngeh bahwa dia punya gejala itu. Dan yang kedua, empatinya sangat rendah, bahkan lack of empathy. Dan yang ketiga, tidak ada niat untuk berubah, Mas. Gak ada niat untuk berubah. Gak ada niat untuk berubah dan gak ada niat untuk datang ke terapis kan? Iya, untuk consult. Iya. Dan even mau berubah, misalnya dia gue gak mau ke terapis, gak mau ke psikolog, not even googling atau apa, kan orang banyak ya bisa berubah dengan baca kayak gitu, ngobrol gitu. Ini mereka enggak. Kalau dia udah diagnosis udah parah banget, sudah memenuhi berbagai ciri, berbagai gejala, kita cuma bisa bilang ya udah prognosisnya rendah. Hampir nggak ada prognosis itu, kesempatan dia untuk pulih atau berubah hampir nggak ada gitu. Dan sangat mengganggu orang-orang di sekelilingnya. Sangat mengganggu. Even
khususnya nih kalau orang-orang yang terjebak dalam hubungan ya dengan Yeah. seseorang yang memiliki Yeah. ciri atau gangguan NPD, narsisistik ini, wah gila itu bakal berasa banget sih lelahnya gitu, dan kebanyakan memang tidak akan bertahan lama hubungan ini. Kita bisa lihat gak sih dari tampilan sosial media orang-orang ini narsis, ini enggak? Bisa. Can we tell? Bisa. Gimana Tapi ini sih? harus ngumpulin ya, Bo. Iya, Maksudnya iya, jadi iya, bukan iya. cuma satu ya. Iya. Bukan cuma 1-2. Apa ciri-cirinya? Ciri. Gue tahu lo pasti tanda. Ya. Salah satu yang paling menonjol dan mestinya pada orang narsisistik ini, dia menonjol juga cara dia bicara, cara dia mengemukakan pendapat itu, dia selalu harus above dari orang lain. Jadi misalnya di sosial media dia bikin suatu reels konten atau apa, jadi kayak bluffing, Bo. Kayak muatannya tuh gede banget gitu. Jadi bluffing, meninggikan dirinya atau merasa paling benar gitu. Dua-duanya. Dua-duanya merasa paling benar iya, tapi juga kayak kok muatannya kayak gede banget tapi kayak nggak ada isi gitu, kayak tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Itu ya Itu salah satunya. satu. Kalau dari cara dia berbicara. Kalau yang kedua, dari cara berpakaian sebetulnya ini nggak terlalu ketanda ya, karena ada banyak juga orang-orang yang narsisistik tapi mereka kalem aja gitu dari warna, dari pakaian. Jadi nggak sebetulnya enggak. Tapi yang ketiga karena yang kedua jadinya ya, sorry. Yang lack of empathy itu, jadi kalau misalnya si seorang ini juga lagi berinteraksi, ngobrol gitu, entah dia di sosial media atau memang real life ya, nggak ada tuh muatan-muatan atau ungkapan-ungkapan yang memang menunjukkan bahwa gue ngerti loh diri lo, gue paham loh gitu. Jadi selalu ke dia lagi. Fokusnya kalau ke dia gue lagi. tuh gini loh. Kita lagi ngobrol, terus tiba-tiba dia potong. Kalau gue tuh gini, gitu. Persis. Biasanya kan kita ngobrol ini ya, tektokan. Masa sih mas? Aduh nggak enak banget ya. Misalnya lo lagi cerita gitu ya, satu hal yang memang nggak menyenangkan, kabar duka bahkan gitu. Nah orang-orang yang dengan narsistik ini, mereka nggak punya kapasitas itu. Bolak-balik fokusnya lagi. Apa nggak peduli gitu ya, Bon? Atau apa sih? Emang nggak ada ini aja, kayak nggak ada knopnya di sini loh untuk know other people. Kayak nggak ada gitu loh sambungannya. Kan otak kita kan ada sinaps, saraf-saraf itu. Dia kayak nggak nyengklong gitu ke yang pahami orang gitu, kayak nggak nyengklong gitu loh. Oke. Sebetulnya kasihan ya. Iya, sangat. Karena tetapi, nah ini tapinya nih mas. Tapi banyak orang-orang yang kami identify ini kayaknya nih memenuhi gejala itu, mereka menjadi orang-orang hebat. Karena kompetitif. Menonjol. Selalu ingin tampil. Dan kan overconfident ya. Iya. Dan pokoknya gue harus menang, gue harus tampil, gue harus dan lain-lain. Kayaknya kita tahu lah pemimpin-pemimpin negara yang seperti itu. Iya. Tapi lack of empathy sehingga decision yang diambil mengabaikan perasaan banyak orang. Oke. Itu kita bisa lihat kok. Iya. Gitu. Itu antara lain itu mas, muatan-muatannya kalau lu mau coba-coba gitu identify, ya ini kayaknya ada deh. Walaupun kadar setiap orang akan berbeda-beda gitu kan. Ya. Jadi kita kembali lagi ke healthy self confidence yang pas. Dengan scoring yang tepat. Jadi tahu kapan kita low, kapan kita too much. Gitu kan ya Bon ya? Yes. Dan nggak usah fokus kepada kalau orang yang confident tuh gue harus body language yang sangat open banget, yang gue harus tegak, gue harus harus tiap hari. No, confidence yang sehat nggak seperti itu. Confidence yang sehat kadang-kadang kita bisa turun juga, tapi tahu bahwa gue lagi turun nih, it's okay, nggak apa-apa. Gimana ya gue mau naik lagi dari 2 ke 3, nggak usah ke 4 dulu deh. Cukup hari ini 2 ke 3, abis itu 3 ke 4, abis itu 4 ke 5.
besok akan naik lagi. Biasanya gitu loh. Orang yang Iya. ketika sudah biasa, mungkin Mas Erwin juga udah merasakan sendiri Iya. kan. Gue pun begitu. Dulu wah sangat-sangat gak pede, tapi lama-lama kita jadi kayak terlatih dengan dinamika yang confidence naik turun, hari-hari naik turun. And it's beautiful. Gua pengen banget Bon lo ceritain tentang bagaimana lo culture shock to adapt dengan ketika lo awal tahun pertama ada di Belanda dan melihat kultur yang berbeda. Lo kan bilang lo sempet stres, bahkan frustasi kali. Depresi. Yeah. Sampai And depresi. how you winning balik lagi ya, ketemu diri lo lagi gitu. Satu kalimatnya, I lost myself, Mas Erwin. Waktu gue pindah ke Belanda starting fall 2019 itu sebelum COVID. It was not my first time being in Europe, tapi tinggal. Itu benar-benar pertama kali, dan itu memang berbeda. Karena apa? Culture shock jelas, dengan perbedaan bahasa. Ya walaupun orang-orang di sana kebanyakan menggunakan bahasa Inggris as their second language, tapi ternyata beda ya tektok ketika satu bahasa dan bagaimana kita ngomongin orangnya kan gitu, beda gitu. Orang-orang Belanda mereka sangat suka komplain, mereka nggak terlalu suka gosip, individualis, highly maintenance, dan sangat strict dengan schedule. Jadi tentu gue belajar banyak banget, tapi gue juga menyadari bahwa ada banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang membuat gue sampai ke titik terendah waktu itu. Terutama bagaimana gue berinteraksi dengan promotor dan co-promotor gue. Promotor gue orang Jerman, jadi sebenarnya bukan Belanda. Jerman jauh lebih ini lagi. Yeah, lebih firm. Lebih firm. Yeah. Co-promotor gue Canadian, terus pindah ke Belgium gitu. Dari dia usia 18 tahun. Jadi dua-duanya termasuk karakter yang sangat firm. Ya, co-promotor dia lebih fluid lah gitu. Tapi co-promotor gue sangat firm banget. Setahun 2 tahun gue banyak dikuasai oleh fear, Mas, emosinya. Karena kan ya aduh promotor gue ini dia strict banget ini, aduh feedbacknya kenceng banget, kalimat-kalimatnya gue kalau udah baca masukan dia atau email dia itu, dia bahkan pernah menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak ditulis oleh seorang promotor, tapi ya udah gue abaikan itu atau berusaha abaikan. Setahun 2 tahun, tahun kedua tuh gue inget banget gue at my lowest moment. Tapi pas sudah masuk ke tahun ketiga, seiring dengan mungkin karena bertambah teman ya. You are not alone. That's the key. Ketika kita culture shock, ini yang selalu gue gaungkan, dan ini sudah hasil penelitian juga, Mas Erwin. Lu pindah ke negara orang, lu pindah ke kantor baru, lu pindah ke tetangga baru, ke neighborhood baru gitu ya. Cari orang. You are not alone. Karena semakin kita kayak merasa, aduh culture-nya beda, aduh kok begini sih orang-orangnya, kok promotor gue begini, kok guru gue begini, lo akan semakin merasa sendiri di pikiran dan terkungkung. Karena you are allowing yourself listening to those sentences. Yang bikin siapa? Lo sendiri. Ketika cari orang, gue inget banget, aduh teman-teman gue ya Tuhan, gak hanya orang Belanda, tapi juga orang-orang Indonesia, anak PPI ya, yang akhirnya gue allow myself untuk lebih banyak dan lebih sering lagi gitu interact dengan mereka. 17 Agustusan bareng kita suka ada acara kan gitu-gitu, makan bareng apa, kadang-kadang pengajian juga gue masukin aja, gue ikutin aja ya kan. Ada kekuatan yang berbeda gitu, karena we share the same, bukan the same ya, similar lah, quite similar issues, tapi kita saling menguatkan dan kita saling memberikan masukan walaupun kadang-kadang nggak ngefek juga gitu. Tapi mengetahui bahwa aku nggak sendiri dan aku punya pegangan, karena kan gue sendiri ya.
di Iya. sana Mas. Totally alone, Totally yes. alone. Iya. Gitu. Gue tidak ada pasangan, tidak Iya. ada sahabat gue semua di sini. Iya. Gitu. Tapi Bon, gue bilang ke diri gue, dan ini peran ini ya, kognisi. You have to create your own family here. Lo nggak bisa terkungkung dengan pemikiran bahwa aduh keluarga gue nggak ada, sahabat gue nggak ada, gue sendiri, apa So drama that deh. is the thought and that is the negative thought. Yes. Tapi aku punya hak kan mau milih yang mana. Iya. Iya. Mas Erwin juga, semuanya punya. Kita semua punya hak mau milih yang mana. Aku saat itu milih, this is the time. I have to make my own family here. Jadi ada awareness itu yang muncul karena desakan yang semakin tidak menyenangkan. The power of kepepet. Dan pernyataan Albert Einstein yang gue ingat banget waktu itu, gue kayak keterimain lagi gitu. It is stupid if you do the same thing over and over again if you expect something different result. Gitu You loh. are insane. Insane, bukan stupid lagi, insane loh dia insane. bilang. Iya, lo gila. Lo gila. Sebuah kegilaan, iya. Gue langsung bilang, gue gila. Gue gak melakukan hal yang berbeda. Bon, lakukan hal yang berbeda. Change your mind. Change how you feel. And change how you behave. Dan itu gue yang melakukan itu. Orang lain cuma mungkin kasih Pematik kecil. Dan disitulah mulai gue bangkit dari depresi gue pelan sekali. Dan itu pelan sekali. Dan itu kayak kerasanya tuh kedrek banget. Jadi apa yang tadi udah kita obrolin, Bon, sangat relate sekali dengan kehidupan modern dengan penuh ekspektasi dan tantangan. Pertanyaan terakhir, how we can manage our expectation? Selalu lo ya pertanyaannya keren-keren. Aku antara kesel tapi juga wow gitu. Gak boleh kesel dong. Enggak, stres nanti ya. Keren banget sumpah. How? Bagaimana kita manage expectation? Iya, supaya gak gila. Bener. Satu, kembali lagi knowing yourself. Oke. Berarti kan juga mesti self reflection itu ya. When you know yourself, lo berarti tahu dong mana batas tertinggi dan batas terendah. Iya. Ketika lo nggak tahu atau belum tahu, find out, cari tahu. And it's not too late loh. Nggak usah bilang bahwa I'm 45 years old, I'm 50 years old, it's too late for me to build a new identity concept. Itu riset. Aduh riset banyak ini juga ada errornya. Iya. P lebih dari 0,05 juga itu error. Iya, gitu kan. iya. Udah deh. Try find out kira-kira apa sih jati diri lo, konsep diri lo, karena itu akan mengarahkan ke bagaimana lo juga mengetahui mana batas atas, batas bawah, sehingga ketika lo menjalani hari, menjalani pekerjaan atau berhadapan dengan calon mertua, lo juga tahu ngatur ekspektasinya di titik yang mana. Kayak punya apa sih bayangan-bayangan titik ada map, gitu ada ya. map, ada peta gitu. Nice. Dan kasih ruang ekspektasi di ruang sekolah, ruang pendidikan, jangan samain sama ekspektasi di ruang hubungan interpersonal. Iya. Lah itu sama aja lo udah ngacak-ngacak ekspektasinya. Iya. Hubungan interpersonal, ekspektasi lo dengan pasangan lo atau baru dating, first date, second date. Ya udah, lo atur. Lo tahu bahwa diri lo sulit untuk berkomunikasi ketika sama pacar. Dari 0 sampai 10 bikin 5 aja, say. Gak usah di 7 dulu. Ekspektasi di ruang pendidikan, lo tahu dari kecil bahwa lo bukan seseorang yang ranking-ranking melulu. Iya. Tapi lo tahu lo orang yang mau bekerja keras. Skala 0 sampai 10, 4 atau 5 mungkin cukup, atau 6, ya udah main di situ aja. Ketika lo dapat misalnya skor atau nilai 6 or 7 out of 10, good job. Dapat 8, even better. Oke. Jadi rasanya kan jadi confident banget tuh. Iya. Gue expect-nya soalnya manage-nya gue 6. Iya. Gila gue dapat 8. Good job. Thank you, Bona. Thank you for sharing. Thank you Mas Erwin.
So great.